Halo sahabat Dinar, kembali lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini, seperti yang udah di-mention sebelumnya, kita akan bahas bab lainnya di pengetahuan kuantitatif, yaitu statistika. Nah bagaimana statistika itu? Kita akan langsung aja masuk ke materinya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dulu video ini, dan jangan lupa subscribe channel Dinar All in One. Oke, kita langsung masuk, aku share screen PowerPoint-nya. Ya, semoga udah terlihat di layar teman-teman semua. Bab statistika ini nggak banyak, artinya dia tidak kompleks dan tidak terlalu mendalam, karena biasanya statistika yang dikeluarkan itu adalah statistika data tunggal. Jadi statistika data itu ada data tunggal, ada juga data yang berkelompok. Nah, semua baik yang tunggal maupun yang berkelompok sudah teman-teman pelajari di SMA, tapi memang yang mayoritas keluar adalah data tunggal. Jadi yang akan aku tekankan di sini adalah statistika data tunggal. Kenapa begitu? Karena data yang berkelompok itu penghitungannya lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak waktu. Jadi balik lagi ke basic, kita masuk ke yang tunggal. Oke, tanpa berlama-lama, seperti biasa, aku akan selalu mulai pembelajaran itu biasanya dengan yang namanya definisi. Jadi statistika itu apa sih? Statistika itu adalah cabang ilmu matematika. Jadi matematika itu kan ilmunya banyak. Ada statistika, ada geometri, ada aljabar, dan masih banyak lainnya. Dan statistika ini adalah salah satunya. Di mana statistika ini adalah ilmu matematika yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, mempresentasikan, dan memprediksi data. Jadi statistika itu kuat hubungannya dengan yang namanya data. Data ini bisa kita olah, kita hitung, kita representasikan dengan bentuk lain. Itu namanya salah satu bentuk dari ilmu matematika yang namanya statistika. Kayak gitu. Dan apa sih yang biasanya dikeluarkan di UTBK mengenai statistika itu? Ada yang namanya perihal ukuran pemusatan data. Mungkin kalau kita bilang ukuran pemusatan data, nggak banyak teman-teman yang familiar dengan istilah ini. Tapi kalau aku keluarkan kata-kata ini, min, median, modus, pasti teman-teman lebih familiar. Jadi, min, median, modus ini merupakan ukuran pemusatan data. Gitu. Dan min itu apa, median itu apa, modus itu apa? Kalau min itu rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai terbanyak, nilai yang muncul paling sering gitu ya. Dan ketiga ini balik lagi, min, median, modus adalah ukuran pemusatan data. Jadi jangan bingung, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman baca ini masih ingat lah ya, masih bisa nge-recall materi yang udah pernah diajarin di SMA sama gurunya, mengenai rata-rata, nilai tengah, dan juga nilai yang muncul paling sering. Sekarang kita coba recall lagi secara lebih mendetail, satu persatu, mulai dari min itu apa sih? Seperti yang tadi, min itu kan adalah rata-rata. Ya, min itu adalah rata-rata, di mana min ini biasa disimbolkan dengan lambang X bar atau X ada garisnya di atas. Min itu artinya penjumlahan semua nilai pada data yang kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Lalu kalau misalnya kita lihat nih, misalnya ini ya X bar, minnya, rata-ratanya, kita jumlahkan semua nilainya sampai nilai terakhir, nilai ke N dibagi dengan N. Misalnya ada 10 data, berarti data pertama sampai data ke 10 kita jumlahkan semua, kemudian kita bagi dengan 10, itu namanya min. Seperti itu, atau itu namanya rata-rata, atau X bar gitu ya. Bentuk lainnya ada juga beberapa kasus yang menyajikan datanya itu dalam bentuk tabel, di mana misalnya nilai yang pertama jumlahnya sekian, nilai yang kedua jumlahnya sekian, nilai yang ketiga jumlahnya sekian, sampai seterusnya. Cara yang hitungnya sebenarnya sama aja, tapi kita kali gitu. X1 dikali F1. F1 itu frekuensi yang pertama. Kenapa dikali? Misalnya ya, X1-nya itu 2, di mana nilai 2 ini muncul sebanyak 3 kali. Bisa aja sih kita hitung pakai cara yang pertama ini, yaitu berarti 2 tambah 2 tambah 2. Misalnya angka 3-nya ada 2 kali, berarti tambah 3 tambah 3. Ini untuk bentuk yang pertama nih. Kita carinya pakai kayak gini, misalnya ada 5 data ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bentuk penyajian X barnya dalam bentuk yang seperti ini, berarti kita bisa hitung dengan cara X1 kali frekuensi 1, berarti 2 kali 3 ditambah 3 kali 2 dibagi dengan 3 tambah 2. Hasilnya akan sama, ini berarti 6 tambah 6, 12 ya, 12 per 5, ini juga sama, 6 tambah 6, 12 per 5. Jadi baik pakai yang pertama maupun yang kedua sebenarnya sama aja. Tapi untuk data tabel, karena kayak gini nih bentuknya kan repetitif ya, 2 tambah 2 tambah 2, 3 tambah 3. Itu akan lebih baik menggunakan yang kedua. Kenapa? Karena kalau nanti frekuensinya udah banyak nih, misalnya ada 20,
Masa teman-teman mau nulisin 20 kali, 2 tambah 2 tambah 2 sampai 20 kali kan akan memakan banyak waktu. Jadi akan lebih efektif ketika teman-teman pakai yang kedua ini ketika datanya disajikan dalam bentuk tabel. Seperti itu. Itu yang namanya min. Nah, kemudian ada yang namanya median. Median itu tadi apa? Median itu nilai tengah. Nilai tengah. Nah, nilai tengah ini bisa dihitung dengan cara yang pertama, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baru ditemukan nilai tengahnya. Nah, untuk N ganjil atau jumlah data yang ganjil, N itu adalah jumlah data ya. Jumlah data yang ganjil itu bisa kita hitung menggunakan ini nih. Jadi mediannya itu adalah data ke setengah dikali N tambah 1. Misalnya ada 7 data. Berarti mediannya adalah data ke setengah dikali 7 tambah 1. Setengah dikali 8. 4. Berarti kalau ada 7 data, mediannya itu adalah data ke 4. Kayak gitu. Kalau misalnya N-nya genap, berarti kita bisa hitung dengan cara XN per 2, XN per 2 tambah 1 dibagi 2. Atau misalnya ada 6 data, maka kita mediannya bisa kita hitung dengan menghitung data ke 3 ditambah data ke 4 dibagi 2. Kayak gitu. Nah, gimana caranya? Kita coba lihat ini ya. Misalnya ada median dari ini datanya. Pertama, first thing first, kita urutin dulu. 3, terus 4 ada 2 kali, 4, 5-nya sekali, 6, 6-nya 3 kali, sama 7. Oke, sekarang ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data, berarti cara menghitung mediannya adalah data ke setengah dikali N tambah 1. Jadi data ke 10 bagi 2, yaitu 5. Jadi data ke 5. Data ke 5-nya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti mediannya yang ini. Seperti itu. Kenapa dia disebut nilai tengah? Karena ketika mediannya ini, di sebelah kanannya median ada 4 data, dan di sebelah kirinya median juga ada 4 data. Artinya dia nilai tengah. Bagaimana kalau misalnya kita lupa nih rumusnya gitu, rumus menghitung ininya lupa, kita bisa menghitung dengan manual. Kalau datanya masih dikit ya, caranya gimana? Kita coret yang ujung sama yang ujung harus sepasang. 3 sama 7 sepasang, 4 sama 7 sepasang, 4 sama 6 sepasang, 5 sama 6 sepasang. Dia yang berakhir sendirian, nggak punya pasangan, itu mediannya. Loh, tapi kalau misalnya datanya genap gimana Kak? Misalnya kita data genap, ada 6 data gitu ya. Ini 6 data, berarti kalau kita hitung pakai rumus, tadi rumusnya adalah data ke N bagi 2, gitu ya. Kemudian N plus 1 bagi 2 dibagi 2. Berarti kalau ada 6 adalah 3, gitu ya. Kita lihat dulu, apakah salah rumusnya bener yang N per 2 tambah 1. Berarti yang ini tuh N per 2 dulu, baru ditambah 1 ya. Ini N per 2 tambah 1. Jadi data ketiga, kemudian data ke 3 tambah 1 yaitu data keempat. Bagi 2. Jadi data ketiga tambah data keempat bagi 2. Data ketiganya berapa? 4. Berarti 4. Data keempatnya berapa? 5. Berarti 4 tambah 5 dibagi 2. Berarti 9 per 2. Yaitu 4,5. Ini mediannya. Nah, kalau kita mau pakai cara manual, bisa juga. Caranya gimana? Kita coret harus sepasang. 3 sama 6 sepasang. 4 sama 6 sepasang. Loh Kak, tapi kan nggak ada yang tersisa sendirian. Nah, tapi kalau misalnya kita coret nih, si 4 sama si 5-nya nanti kan kosong. Artinya nilainya kecoret semua. Nah, kita nggak mau itu. Artinya kita sisakan 2 data yang terakhir kali nggak kita coret, itu 4 sama 5. Kemudian caranya gimana? Kita jumlahkan, lalu kita bagi 2. Jadi 4 tambah 5 bagi 2. Sama aja kayak gini. Ketemunya juga 4,5. Jadi teman-teman boleh pakai cara rumus, boleh pakai cara yang manual, yang coret-coret ini. Kalau misalnya datanya masih sedikit, akan lebih baik, akan lebih cepat menggunakan yang coret-coret ini. Kalau terbiasanya pakai yang coret-coret. Tapi kalau teman-teman yang sudah hafal rumus, akan jauh lebih cepat menggunakan rumus. Jadi kalau pakai coret-coret itu cepat, kalau pakai rumus itu jauh lebih cepat. Kayak gitu. Tapi balik lagi ke preferensi teman-teman masing-masing. Oke? Lanjutnya kita akan masuk ke yang terakhir nih, yang namanya modus atau data yang paling sering muncul frekuensinya. Misalnya nih, ada data tersebut yang teman-teman lihat di layar. Berarti
kita bisa masukkan data-data ini ke dalam tabel. Ini tabel X1, XN-nya, nah ini tabel frekuensinya. Kita masukkan dari yang terkecil berapa nih? 6,5. 6,5-nya ada 1. Terus 7,6. 7,6-nya ada 1. Kemudian, ada 6,9 dulu. Nggak apa-apa sih, nggak urut juga. Tapi harusnya urut ya, ini di sini. 6,9-nya ada 1. Best practice-nya harus urut. Ada berapa lagi? Ada 7,8. 7,8-nya ada 1. Kemudian ada 8,1. 8,1-nya ternyata ada 3. 8,1 ada 3. Kemudian yang terakhir ada 8,3. 8,3-nya ada 1. Dari sini kita cari yang paling sering muncul atau yang paling besar frekuensinya, yaitu siapa? Si 8,1. Maka modus dari data ini adalah 8,1. Seperti itu. Jadi ini adalah modus, yaitu data yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Teman-teman bisa buat tabel untuk mempermudah dan membuat perhitungannya menjadi lebih teliti supaya nggak salah-salah. Dan kiranya itu aja yang bisa aku sampaikan buat materi dari statistika ini. Nggak banyak dari statistika, tapi boleh sering-sering dilatih aja supaya terbiasa. Kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya yang akan membahas eksekusi soal-soal statistika di UTBK. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya.